Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Purbaya pastikan dana transfer keuangan daerah terdampak bencana Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak akan dipotong. Penyaluran TKD tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan dana transfer keuangan daerah atau TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana tidak dipotong. Namun Purbaya meminta pemerintah daerah tersebut menghabiskan terlebih dahulu dana TKD yang sudah dicairkan pemerintah pusat. Sementara terkait permintaan percepatan penyaluran TKD untuk 3 provinsi terdampak bencana tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Enggak, yang dipastikan adalah limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan term ya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja, jadi santai aja itu nggak masalah. Yang penting limitnya tuh. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan segera melakukan transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito berharap TKD tersebut sudah mulai bisa diproses Senin besok. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Saharudin di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat siang Saharudin, seperti apa update proses pencarian hari ini? Apakah ada penemuan fakta baru di sana? Selamat siang, baik Ayah, seperti saya akan sampaikan bahwa proses evakuasi korban pesawat ATR yang jatuh di kawasan Bulus Sataung pada hari ketiga terus dilakukan proses pencarian dengan evakuasi jenazah untuk ini. Kendala cuaca di Sataung masih cuaca semakin ini mas tebal kabutnya, terus kadang hujan dan kadang tidak begitu. Ya, baik. Untuk jumlah tim SAR sendiri ada berapa yang melakukan proses pencarian? Untuk hari ini ada yang tergabung dari 179 tim yang tergabung itu ada 74 tim yang akan melakukan operasi di atas puncak dan menyisir sebagian wilayah-wilayah yang terjauh dari tebing itu sendiri. Saharudin, saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan satu korban yang informasi terakhir didapatkan sudah berhasil dievakuasi. Apakah betul? Untuk saat ini masih dalam proses evakuasi di lereng gunung karena jarak dari puncak itu sejauh 200 meter, namun posisi di puncak itu kabutnya makin tebal untuk hari ini, Eva. Baik, artinya dari awal penemuan korban hingga saat ini masih terus dilakukan. Jam berapa tadi penemuannya? Sebelumnya penemuannya itu kemarin ditemukan sekitar jam 3 sore. Jenazah ditemukan di lereng gunung yang berada di badan pesawat sendiri. Baik, Saharudin, untuk membantu tim SAR yang bertugas, para petugas, adakah alat pembantu yang dikirimkan di sana mungkin seperti drone pengangkut jenazah atau lain-lain sebagainya? Sebelumnya diinformasikan bahwa alat yang digunakan itu menggunakan helikopter, namun cuaca yang tidak memungkinkan sehingga tetap fokus pada jalur darat untuk dievakuasi jenazahnya melalui Desa Tompobulu. Sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada bantuan modifikasi cuaca misalnya untuk membantu proses pencarian korban? Sampai saat ini belum ada informasi
yang kami dapat dari Basarnas sendiri, Eva. Baik, baik Saharudin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi tempat para petugas tim SAR bertugas. Selamat bertugas kembali, Saharudin. Pemirsa, desa-desa terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh kini mulai kembali tersambung. Akses dari dan ke wilayah terisolasi perlahan terbuka lagi seiring dengan pembangunan jembatan serta perbaikan jalan. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus bekerja sama memulihkan daerah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Di jalan menuju Bandara Rembele di jalur Pantai Raya, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, jembatan Baile sudah siap terpasang. Jalan yang sempat terputus total pun dibersihkan dengan bantuan alat berat. Pekerjaan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat. Tak hanya itu, pembangunan jembatan Baile ataupun jembatan Aramco di berbagai titik terdampak bencana pun terus berlanjut. Di Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Bener Kelipah, dan di Desa Alue Capli, Kabupaten Aceh Utara, pembangunan jembatan Aramco sudah memasuki tahap finalisasi. Begitu pula kondisi di sejumlah daerah di Kabupaten Biren serta Aceh Barat, sejumlah jalan yang terputus pun kini telah bisa dilalui kendaraan. Pemirsa, tim SAR berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 10 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan 1 korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tompo Bulu ini. Kondisi korban? Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut, dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tompo Bulu.